Kalau saya lihat ya, untuk saat sekarang dan saat masa depan, kebutuhan tenaga kerja yang paham betul tentang mengelola limbah itu sangat banyak. Kita bicara dengan industri pembangkit listrik aja. Itu pembangkit listrik yang ada tersebar di seluruh Indonesia, kecil-kecil di pulau-pulau aja udah 5 ribuan lebih yang sekarang masih jadi PR nih. Jadi harapan saya sih dengan bicara industri PLN aja, itu udah bisa menyerap lulusan SMK yang ada di daerah-daerah kecil yang kemungkinan lahan kerjanya itu yang sebenarnya PR-nya kita ini. Di bidang digital itu kami optimis. Mengapa? Karena ini masa depan dunia. Jadi kalau kita tidak menyiapkan, maka dari negara lain yang akan masuk. Sehingga ini keniscayaan. Ini bagi kami atau bagi kita semua, ini adalah peluang dan juga potensi bagaimana mengembangkan skill SDM di bidang digital teknologi. Kami dari industri retail sih optimis ya, karena memang lebih dari 3/4 karyawan gitu ya, kalau kita petakan memang asalnya atau lulusan dari vokasi. Tinggal bagaimana kita memastikan gitu ya, mengalign-kan selalu kerjasama dan kolaborasi antara penyelarasan dan juga kemitraan kita gitu. Jadi apa dari kurikulum, dari sumber daya manusia, dari fasilitas gitu. Jadi apa yang mereka pelajari harus sesuatu yang memang akan mereka lakukan di industri gitu. Kita bicara semua Indonesia, nggak hanya Indonesia ya, dunia internasional itu berkomitmen zero waste, kemudian komitmen bahwa tidak ada lagi pencemaran karena kita harus menjaga sandang pangan baik darat maupun lautan. Artinya skill yang banyak dibutuhkan adalah yang pertama, skill tentang bagaimana mengolah limbah-limbah industri. Nah itu sangat butuh karena industri kita banyak, jadi industri berkembang tapi skill untuk mengolah limbah itu tidak ada. Sekarang kita tuh pertanian, perkebunan itu udah ditinggalkan. Padahal kalau kita bicara tentang menuju 2045 yang juga balik lagi ke komitmen tentang zero waste atau bebas polusi, itu kita bisa menciptakan petani-petani atau berkebun yang modern. Dengan best practice di kami tentunya ya, kami memandang bahwa kemampuan di pengembangan teknologi digital, kemudian kemampuan di bidang pendidikan dan juga di sektor teknologi itu yang paling banyak diperlukan untuk ke depan. Karena sektor-sektor inilah yang menjadi kekuatan kita ke depan untuk berkompetisi yang bisa kita ikut bermain gitu. Penting ya, salah satu yang penting menjadi highlight gitu ya adalah I think learning agility ya. Bagaimana kemampuan teman-teman lulusan SMK maupun yang masih di SMK gitu ya untuk mau terus belajar, untuk mau terus membuka diri. Jadi tidak puas hanya apa yang sedang dipelajari mereka di sekolah, tapi mereka membuka diri, mencoba mencari tahu apa kira-kira yang menjadi skill di tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu ya. Karena industri pasti mengikuti tren ini gitu. Jadi jangan sampai industrinya sudah dinamis, jangan sampai institusi pendidikan statis gitu. Jadi harus juga dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan di industri. Saya lihat di sini sih usaha vokasi itu udah sangat luar biasa. Jadi juga betul-betul memikirkan SMK itu dan politeknik itu gimana ke depannya lahan bekerjanya. Yang perlu saya kasih catatan di sini adalah terutama SMK ya. Jadi kita ini negara kepulauan. Jadi banyak sekali pulau-pulau. Ada pulau yang isolated area, pulau isolated area itu 3 pulau dari kota. Itu juga pasti ada SMK. Kayak Labuan Bajo itu gak terlalu jauh, tapi juga satu daerah yang juga susah dijangkau ya. Jadi ada juga yang di Natuna. Saran saya, catatan saya adalah coba kita pikirkan lahan kerja untuk SMK di daerah itu yang mereka nggak perlu keluar dari daerahnya, tapi juga meningkatkan hidup mereka. Jadi buat apa mereka sekolah kalau mereka tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya. Jadi tapi taraf hidup meningkat, dia tidak tinggalkan daerah, daerahnya juga harus maju. Kami berharap untuk pendidikan vokasi itu benar-benar bisa meng-capture atau bisa memproyeksikan kebutuhan di dunia usaha, dunia industri ke depan. Jadi tidak hanya melaksanakan kurikulum bisa saja dalam perkembangannya itu bisa sangat cepat berubah gitu. Tapi yang bisa dilakukan
bagaimana di dunia industri dan dunia usaha itu bisa link and match dengan yang disiapkan. Kita juga harus selalu menyelaraskan nih apa yang menjadi kebutuhan kita di industri dengan apa yang dipelajari di dunia pendidikan gitu. Jadi satu flow ini akan berkesinambungan, akan menjadi hulu dan hilir yang seamless gitu ya, yang tidak ada gangguan gitu. Dan kita harapkan sih apa yang sudah saat ini kita buat ya, kolaborasi, kemitraan, penyelarasan bisa terus dilakukan dan kedepannya bisa lebih sistematis dan lebih terstruktur lagi. Tentunya lulusan vokasi sangat penting untuk dunia industri, terutama saat ini dan juga sampai dengan kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Karena apa? Karena industri sangat membutuhkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan bidang industri masing-masing, dan ini sudah disiapkan oleh dinas-dinas yang berhubungan dengan vokasi.